Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Hai, selamat sore teman-teman solih-solihah SDT Tunas Gemilang. Selamat sore juga ayah bunda yang senantiasa mendampingi pembelajaran Ananda di rumah. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Masya Allah, tetap semangat ya walaupun udah sore. Nah, ngomong-ngomong, gimana kabar puasa hari ke-11-nya nih? Ada yang bolong gak? Keren, kecil-kecil bisa full. Luar biasa nih teman-teman solih-solihah SDT Tunas Gemilang. With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. Semangat sekali belajar puasanya. Oh iya teman-teman, hari ini seperti biasa ibu gak sendirian, tapi ditemenin sama Bu Widya. Asyik. Kira-kira Bu Widya hari ini mau berbagi info apa ya? Hands raised to the sky. Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan is here. Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care. 'Cause Ramadan is here. Oke. Kita sapa dulu deh Bu Widyanya. Assalamualaikum Bu Wid. Apa kabarnya Bu Wid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, selalu bahagia. Allahu Akbar. Apa kabarnya Bu Kurnia? Kangen dan rindu rasanya. Walaupun kita berjauhan, tapi tetap selalu dekat di hati ya. Bagaimana kabar Ananda Soleh-Solehah SDT Tunas Gemilang? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun bunda, dan selalu tetap berada di rumah ya. Dan tak lupa juga selalu minta kepada Allah agar kondisi ini segera berlalu, sehingga kita bisa berinteraksi kembali di sekolah kita yang tercinta, yaitu SDIT Tunas Gemilang. Alhamdulillah Bu Kurnia baik juga Bu. Iya nih, Bu Kurnia juga kangen dengan guru-guru dan siswa-siswi SDT Tunas Gemilang. Semoga teman-teman di rumah senantiasa sehat juga ya, dan menjaga kesehatannya. Iya ya, sudah lama sekali memang kita tidak belajar di sekolah. Masya Allah, sekolah yang dirindukan kita semua. Semoga nanti kita bisa bertemu dan belajar bersama-sama lagi ya teman-teman di sekolah SDT Tunas Gemilang. Amin. Oh ya Bu, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang apa Bu? Insya Allah kali ini Bu Widya akan membahas tentang 40 amalan dalam 24 jam di bulan Ramadan. Apa saja ya kira-kira? Banyak sekali nih yang akan disampaikan, tetapi akan Bu Widya bagi-bagi menjadi beberapa materi Bu Kurnia seperti itu. Untuk kali ini Bu Widya akan memberikan info tentang aktivitas pada waktu sahur hingga nanti aktivitas pada waktu asar. Insya Allah nanti ada sambungannya ya, karena podcast kita kan masih ada beberapa kali lagi. Silahkan ayah bunda dan teman-teman soleh-solehah SDIT Tunas Gemilang menyimaknya. Seperti itu Bu Kurnia. Wah, 40 amalan selama bulan Ramadan teman-teman. Ternyata banyak juga ya amalan-amalan atau aktivitas yang bisa kita lakukan setiap harinya selama bulan Ramadan. Biar puasanya enggak cuma menahan lapar dan haus aja teman-teman. Kira-kira apa saja ya? Ada yang tahu? Oke, biar kita sama-sama tahu, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Bu Widya sore ini. Silahkan Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bu Widya akan membahas tentang 24 jam
di bulan Ramadan, apa sajakah yang bisa atau harus kita lakukan. Dan di situ terdapat 40 amalan dalam 24 jam di bulan Ramadan itu, dimulai dari aktivitas pada waktu sahur sampai dengan nanti terakhir meraih keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dengan 3 amalan. Kali ini Bu Widya akan bahas beberapa bagian karena pembahasannya sangat panjang sehingga tidak akan selesai, insya Allah dilanjutkan di lain waktu. Nah, untuk awalan yaitu aktivitas pada waktu sahur, dimana ketika bangun tidur untuk makan sahur dengan segera berzikir, berwudu dan sholat. Dengan melakukan seperti ini akan lepas 3 ikatan setan ketika tidur. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir di pagi hari. Dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 atau 4 rakaat, lalu menutup dengan sholat witir. Jika belum melakukan sholat witir ketika sholat tarawih, jika sudah menutup witir pada sholat tarawih, maka tidak mengulangi witir karena tidak boleh ada witir dalam 1 malam. Kemudian setelah sholat, berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena sepertiga malam terakhir waktu sahur adalah waktu terkabulnya doa. Yang keempat, melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Ingatlah bahwa dalam makan sahur terdapat keberkahan. Kelima, sambil menunggu azan subuh, memperbanyak istighfar dan menyempatkan membaca Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 17, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Selanjutnya, waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang, masuknya fajar subuh. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Selanjutnya, bagi yang berada dalam keadaan junub, maka segera mandi wajib. Masih dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi suci dari haid. Istri tercinta Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang artinya Rasulullah SAW pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, aktivitas pada waktu subuh. Ketika mendengar azan subuh, disunahkan melakukan 5 amalan, yaitu yang pertama mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Yang kedua, bersolawat pada Nabi SAW setelah mendengar azan, Allahumma sholli ala Muhammad, atau membaca sholawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca saat tahajud. Yang ketiga, minta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdillah, Allahumma rabba hadihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqama mahmudanil wadi wa'addah. Yang keempat, membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang terakhir, memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu melaksanakan sholat sunnah fajar qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah fajar, dijaga sebagaimana sholat sunnah rawatib lainnya.
Salat rawatib dalam sehari ada 12 rakaat yang dijamin akan mendapatkan rumah di surga. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Selanjutnya yang ke-11 yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam di masjid. Sedangkan sholat terbaik bagi wanita adalah di rumah, bahkan di dalam kamarnya. Karena kondisi sekarang sedang COVID-19, maka sholatnya untuk sementara dengan kondisi sekarang ini cukup di rumah saja, bisa berjamaah bersama keluarga. Selanjutnya yang ke-12, setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, menjibukkan diri dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Selanjutnya setelah sholat subuh, berdiam di masjid untuk berzikir seperti membaca zikir pagi petang, membaca Al-Quran dengan tujuan menghantamkannya dalam sebulan, atau mendengarkan majelis ilmu hingga matahari meninggi, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Ketika matahari meninggi tadi, lalu melaksanakan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat yang dijanjikan pahala haji dan umroh yang sempurna. Kembali lagi, karena kondisi seperti sekarang belum bisa untuk berdiam di masjid untuk berzikir, jadi berzikirnya bisa di rumah. Zikir yang biasa kita baca pagi dan petang yaitu surat Al-Masurat, ya, bukan surat zikir pagi dan petang, Al-Masurat, seperti itu. Jadi kita harus terus menjaga kondisi kita dengan selalu berada di rumah agar virusnya terputus. Untuk menjaga saja, insya Allah sholat di masjid dan di rumah pahalanya sama untuk kondisi yang sekarang. Selanjutnya aktivitas pada waktu pagi apa sajakah? Yaitu sejak terbit fajar subuh atau fajar shadiq, menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Apa sajakah pembatal-pembatal puasa itu? Ada makan dan minum, kemudian muntah, seperti itu ya. Banyak sekali ya. Kemudian yang sedang haid atau nifas itu tidak boleh berpuasa. Selanjutnya, saat puasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yaitu berdusta, ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, namimah, adu domba, memandang wanita yang tidak halal, dan hal-hal yang memang bisa meninggalkan pahala kita, berkurangnya nilai puasa kita, seperti itu. Selanjutnya melakukan sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, maksimal tidak dibatasi. Waktu sholat duha dimulai dari setelah matahari meninggi, 15 menit setelah matahari terbit, hingga mendekati waktu zawal atau 15 menit sebelum zuhur. Di sini disebutkan waktu duha dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, awal waktu, yaitu setelah matahari terbit dan meninggi hingga setinggi tombak. Kemudian akhir waktu yang dekat dengan waktu zawal, saat matahari akan tergelincir ke barat. Dan yang ketiga, waktu terbaik salat duha, yaitu ketika matahari semakin tinggi dan semakin panas. Selanjutnya, tetap beraktivitas, bekerja seperti biasa, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Kemudian memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan karena keutamaannya sangat luar biasa dibanding dengan sedekah pada bulan lainnya. Nah, sedekah ini Bu Ida jadi ingat kencelengnya nih, pada diisi kencelengnya, insyaallah diisi ya. Selanjutnya memperbanyak membaca Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang seperti saat berada dalam antrian panjang dan istirahat kerja. Jadi selalu membaca Quran, membaca dan membaca, kemudian dibaca artinya, ditadaburi, seperti itu ya. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Subhanallah, luar biasa ya. Selanjutnya menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang, qailullah, walau sesaat bagi yang mampu untuk melakukannya. Jadi qailul lainnya adalah tidur siang hari, tapi hati-hati jangan sampai kebablasan ya, dan diniatkan untuk beribadah. Nah, manfaatnya seperti yang Imam Ash-Shishir bin Al-Khatib menyatakan bahwa tidur qailullah adalah tidur sebelum zawal matahari tergelincir ke barat. Ibaratnya itu seperti sahur bagi orang yang
berpuasa. Berarti tidur siang ini akan semakin menguatkan aktivitas ibadah. Seperti itu. Kemudian ketika azan zuhur, melakukan 5 amalan ketika mendengar azan sebagaimana telah disebutkan dalam tadi di awal ya, poin ke-8. Dilanjutkan dengan melakukan sholat rawatib zuhur, 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sholat rawatib zuhur dapat dikerjakan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudahnya. Yang kedua, sholat 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya, atau 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Seperti itu. Kemudian beristirahat bagi yang belum beristirahat sebelum zuhur atau menyiapkan makanan berbuka. Nah, di sini kita bisa membantu bunda ataupun ayah, satu keluarga kita bisa saling bantu untuk menyiapkan makanan berbuka, insyaallah ya. Dan kemudian aktivitas pada waktu asar. Ketika masuk asar, menjawab kumandang azan dan melakukan amalan seperti yang tadi sudah disebutkan di awal yang di poin ke-8. Setelah itu melaksanakan salat sunnah qobliyah asar 2 atau 4 rakaat. Salat ini tidak termasuk dalam salat rawatib 12 rakaat dalam sehari yang disebutkan sebelumnya. Dari Ummu Salamah, ia menyatakan Rasulullah biasa melakukan 2 rakaat qobliyah asar. Hadis riwayat An-Nasai. Dan yang terakhir, dilarang melakukan salat sunnah setelah salat asar karena ketika itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian Bu Kurnia yang bisa Bu Widya sampaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi kepada aktivitas menjelang berbuka. Masya Allah, keren ya teman-teman. Ternyata dari bangun tidur, lalu berwudu, dan seterusnya, itu juga amalan yang dianjurkan, dan masih banyak lagi amalan-amalan lainnya. Tadi juga disinggung Bu Wid bahwa karena sekarang sedang ada pandemi COVID-19, maka qadarullah beberapa amalan yang lebih utama dilakukan di masjid, terutama untuk laki-laki, harus dilakukan di rumah. Tapi nggak apa-apa ya, itu semua dilakukan di rumah saja bersama keluarganya masing-masing. Baik, terakhir nih Bu, sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, mungkin ada closing statement dulu untuk memberi semangat kepada teman-teman di rumah. Insyaallah anak-anak SDIT Tunas Gemilang yang soleh-soleha masih terus semangat di hari ke-11 ini, tetap selalu berada di dalam rumah, kemudian menjaga kebersihan dan makan makanan sehat, tidak sembarangan apalagi ketika berbuka. Kemudian tidak bosan-bosannya terus berkegiatan, beraktivitas di dalam rumah saja, dan selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi ini segera berakhir, segera berlalu COVID-19-nya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali di sekolah kita yang tercinta SDIT Tunas Gemilang. Sekali lagi Bu Widya mohon maaf, tetap semangat, tetap tinggal di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakillah khairan kasiran Bu Wid sudah berbagi ilmunya hari ini. Insya Allah teman-teman jadi tahu ya amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan dari bangun tidur sampai asar. Tinggal nanti bagaimana teman-teman bisa belajar istiqomah untuk melakukannya. Ya silahkan teman-teman meminta bantuan ayah dan bundanya untuk mengingatkan amalan-amalan tadi dan dilakukan bersama-sama juga di rumah. Biar jadi baiti janati, rumahku surgaku. Karena di rumahnya banyak aktivitas atau amalan yang bisa membuat Allah ridho kita masuk ke surganya. Yo, siapa yang mau masuk surga? Cung. Amin.
Amin. Semangat ya teman-teman berpuasa dan melakukan amalan-amalan yaumiyahnya, terutama amalan yaumiyah yang sudah ditugaskan dari sekolah. Jangan bolong-bolong, tapi full, oke? Nah, begitu ya teman-teman, telah kita simak bersama tadi penjelasan dari Bu Wit, 40 aktivitas dalam 24 jam di bulan Ramadan. Tapi untuk hari ini dibahas sampai aktivitas setelah asar dulu ya. Insya Allah podcast selanjutnya kita bahas sisanya dari aktivitas menjelang berbuka. Nah, sebelumnya teman-teman, nanti ada adik atau teman kalian yang akan melantunkan Qur'annya. Ada sahabat Safika kelas 1 yang akan melantunkan Quran surat Al-Kafirun, dan sahabat Mikaila kelas 1 yang akan melantunkan Quran surat At-Takasur. Silakan disimak ya. Baik teman-teman, demikianlah podcast sore ini. Tetap semangat berpuasanya, semangat belajarnya, jaga kesehatan, banyak berdoa kepada Allah, dan stay at home. Maka Bu Wit dan Bu Kurnia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyelami indahnya kalam dalam Muratal Quran. Al-Kafirun, surat ke-109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'bidun nama a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidun ma'abud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. At-Takasur, surat ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aina yakin. Summa latus aluna yauma izin anin naim. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.